yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Sebelumnya marilah kita berniat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambung pelajaran minggu lalu, tafsir Al-Quran suratul A'raf ayat 157. Qad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Al-ayah. Ayat sebelumnya menjelaskan orang yang beriman dengan Allah minta diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman dengan Allah. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikut mereka akan rasul. Ar-Rasul di sini adalah baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyyal Ummiyya, nabi yang ummi. Ada beberapa pendapat para ulama menjelaskan tentang ummi di sini. Ada yang mengatakan ummi di sini lam yaqra kutubul mutaqaddimah. Orang yang tidak membaca kitab-kitab terdahulu, tidak pernah membaca kitab. Oleh karena itu bangsa Arab Quraisy dikatakan kaum ummi. Mereka tidak punya kitab. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Minhum ummiyun, mereka tuh ummi, la ya'lamuna, tidak mengetahui mereka kitab. Ini ada yang mengatakan ummi, yang dimaksud ummi tidak punya kitab. Nabi ummi, nabi orang Arab. Karena orang Arab tidak punya kitab, bukan ahli kitab. Tidak punya kitab, bukan kitab Taurat, bukan kitab Injil dan yang lainnya. Makanya dikatakan musyrikin. Orang musyrik, bukan ahli kitab. Beda dengan Bani Israel, mereka ahli kitab, punya kitab. Ini yang mengatakan. Karena Nabi bersifat patona, sifat pintar. Nabi dan Rasul punya sifat yang wajib bagi mereka itu, yaitu pintar. Kecerdasan mereka melebihi orang biasa. Ya. Mereka bukan orang yang biasa, seperti orang kita-kita. Diberikan kelebihan segalanya. Kepintarannya luar biasa. Ini baginda Rasulullah, sifat patona. Ada juga yang mengatakan Nabi ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ada yang kurang pantas mengatakan buta huruf. Iya. Dengan pendapat yang pertama, sifat patona mungkin ada berlawanan. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca.
Tapi ada riwayat-riwayat mengatakan baginda Rasulullah membaca. Iya. Ada juga yang riwayat menulis. Wallahu a'lam. Iya. Tapi untuk tidak mengurangi martabat seorang nabi, nabi pintar, itu saja. Sifat tauhid diantara sifat rasul, sidik, batonah, tabligh, amanah, 4. Ini semua sifat yang wajib bagi seorang rasul. Di antaranya tuatonah, kepintaran beliau. Ini luar biasa, tidak diragukan lagi kepintaran. Jawa yamiul kalim, bisa berbicara dengan bahasa-bahasa orang yang ditemui beliau. Ini kelebihan mukjizatnya Rasulullah. Ya. Ini Nabil Ummi, dikatakan Ummi. Itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Nabil Ummi. Yang pertama, Ummi dikatakan orang Arab karena dia tidak punya kitab. Oh, kalau Nabi itu bisa baca, bisa nulis, nanti katanya Al-Quran itu karangan baginda Rasulullah. Iya. Ini kitab-kitab terdahulu duluan daripada Al-Quran. Iya. Itu pun mereka mengatakan di surah yang lain, mengatakan, oh kamu itu Muhammad ngikutin kami. Iya. Memang ada di zaman itu Yahudi sudah ada di Madinah. Yahudi di Madinah dan orang berkumpul di Mekah. Bisa saja dikatakan mereka, kami kitab kami duluan, kamu cuma yang ngikutin saja. Nabi tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Lam yaqra kutubul mutaqaddimah. Jadi tidak bisa meniru. Ya. Dan Al-Quran sendiri menantang mereka. Kalau memang benar, ayo bikin. Gitu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Ayo. Orang Arab pintar, bahasa Arab pintar. Fasih dalam berbahasa. Di zaman Rasulullah ahli bahasa. Makanya diturunkan Al-Quran, mukjizat. Tapi mereka tidak bisa ngikutin. Inilah mukjizatnya Rasulullah, itu Al-Quran sampai sekarang yang kita baca. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati baginda Rasulullah itu maktuban, sudah ditulis indahum di sisi mereka fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil sudah disebutkan asma'i wa sifatih, nama baginda Rasulullah dan sifat Rasulullah sudah tertulis. Al-Quran yang mengatakan di zaman Rasulullah sudah ada, dibawa oleh Abdullah bin Salam kepada Rasulullah. Ini tertulis nama baginda Rasulullah dan sifat-sifat baginda Rasulullah di dalam kitab Taurat, kitab Injil, bahkan kitab semua kitab yang diturunkan Rasul tertulis di sana. Diriwayatkan seorang pendeta yang bernama Buhairah tinggal di dekat pohon yang sampai sekarang pohonnya masih ada, yang dikasih nama Syajaratus Sahabiyah. Dari zaman Rasulullah sudah ada, sebelum Rasulullah juga sudah ada pohon itu, sampai sekarang masih tumbuh subur. Ya, kalau di media sosial kita cari saja Syajaratus Sahabiyah, pohonnya baginda Rasulullah, duduk di bawahnya ada. Itu. Seorang pendeta di sana punya bikin tempat ibadah di dekat pohon itu. Dia ingin menunggu saja, menunggu Rasulullah, menunggu Nabi akhir zaman yang akan berhenti di bawah pohon itu, karena memang tertulis di dalam kitab mereka.
Dia tunggu, nanti katanya kalau ada orang berhenti itulah Nabi. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut paman beliau berdagang ke negeri Syam, kurang lebih umur 12 tahun beliau. Diajak karena Rasulullah ingin ikut dengan paman beliau. Sangat dekat, di mana paman beliau, di sana ada Rasulullah. Paman beliau kalau tidur dengan baginda Rasulullah, Rasulullah tidak akan berpisah dengan paman. Di mana Rasulullah, di situ. Di mana paman beliau, di situ juga Rasulullah. Iya. Tidak akan makan paman beliau Abu Thalib kecuali Rasulullah makan. Begitu diajak ke negeri Syam untuk berjualan. Dari kota Mekah lewat persis ke negeri Syam. Tuh, lewat di pohon itu. Ini Buhairah lihat dari jauh sudah tahu itu Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Rasulullah itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan lebih kenal. Kalau dari jauh mereka, anak mereka tidak kenal siapa itu. Sudah dekat baru tahu. Tapi kalau baginda Rasulullah dari tahu, mereka dari jauh mereka sudah tahu itu Rasulullah. Kenapa? Karena ada ciri. Baginda Rasulullah jalan awan selalu mengikuti, melindungi beliau. Itu cirinya. Awannya selalu mengikuti. Jadi mereka tahu, oh itu Nabi. Setelah dekat sampai di situ, mereka singgah mampir di bawah pohon itu, pohon Syajaratus Sahabiyah. Ini Buhairah tambah yakin, ini orangnya sudah nyampe di sini. Dia bikin hidangan untuk menjamu orang musafir. Setelah itu dipanggil yang musafir, kemari katanya, saya akan jamu makan. Paman beliau sini Abu Thalib itu rasa serba salah, sedih. Mau diajak beliau anak kecil, karena waktu itu rombongan semua orang tua, pembesar-pembesar. Mau diajak, nanti kalau ngajak anak kecil orang tersinggung, nanti ini anak kecil bikin repot begini ini. Mau ditinggal, tidak pernah ninggal keponakan sendiri. Tapi karena memandang orang-orang tua, ditinggallah Rasulullah di bawah pohon. Mereka semua yang tua pergi ke tempat Buhairah. Buhairah selalu memperhatikan, sudah kumpul semua, dilihat pohonnya masih merunduk, melindungi Rasulullah. Pohon merunduk, melindungi Rasulullah. Awan tidak bergeser, tetap saja awan, pohonnya juga merunduk. Katanya ada orang di sana masih? Gak ada, habis sudah. Ada, itu ada lagi orangnya. Karena dia yakin pasti ada, itu ada orang di sana. Kata Abu Thalib, ya ada, anak saya ada di bawah situ. Ya sini, bawa sini dia. Dia yang saya undang, bukan kalian yang saya undang. Saya sebenarnya undang dia. Ini diajak. Katanya sudah dekat. Saya juga nggak tega tinggal di sana. Saya makan di sini, dia tidak makan di sana. Kata Abu Thalib, ini siapa? Katanya ini anak saya. Kata Buhairah, bukan anak kamu ini. Ini bapaknya sudah meninggal, dia dalam kandungan sudah meninggal. Ya, ibunya juga sudah meninggal. Bapaknya meninggal di waktu dia dalam kandungan. Kenapa? Tertulis di dalam kitab mereka. Ya katanya benar, ini keponakan saya. Saya mau lihat. Dilihat di belakang baginda Rasulullah ada khatamun nubuwah, cap kenabian. Cap kenabian itu beberapa riwayat mengatakan, ada yang mengatakan ketika baginda Rasulullah waktu kecil di kampung Sa'diyah, di tempatnya Halimah, Halimatus Sa'diyah, ketika beliau dibelah, dada beliau itu dibersihkan, karena dibelah dada itu ada riwayat mengatakan 3 kali. Ketika waktu tempat Halimatus Sa'diyah, ketika umur 40 tahun menjadi nabi, yang ketiga ketika Isra wal Mi'raj.
Khatamun Nubuwah mengatakan satu riwayat ketika Rasulullah di waktu kecil setelah dibelah ditempel belakang. Bentuknya seperti bundar, agak lonjong seperti telur begitu, telur puyuh kecil. Tapi bulu ya, tumbuh seperti itu. Ini cap Khatamun Nubuwah. Dibuka oleh Abu Hurairah, ada benar. Ini cap. Langsung kata beliau, dah ini anak bawa pulang, jangan dibawa ke negeri Syam. Ya. Jangan dibawa ke negeri Syam. Kenapa? Nanti dia ini ditunggu orang sana, sudah ditunggu orang Syam. Ini anak ditunggu untuk disambut, enggak untuk dibunuh. Ini anak mau dibunuh. Nanti sampai ke sana ditunggu orang-orang kenal sama dia semua. Oh, bawa pulang, nanti dibunuh di sana. Ini Rasulullah kecil, tidak buat apa-apa, tidak buat kesalahan dengan orang. Umur 12 tahun sudah ditunggu orang untuk dibunuh. Ini kekasihnya Allah. Sudah waktu bayi meninggal orang tua, bapak, tidak punya bapak. Ya. Dipisah sama ibu 4 tahun ke Kalimantan saja. Pulang ke rumah 2 tahun, umur 6 tahun pergi ke Madinah ziarah kepada bapak. Ziarah kepada bapak, pulang sampai di Abwa, kampung Abwa di tengah padang pasir. Ibu lagi sakit, kemudian meninggal di situ, dikubur. Umur beliau berapa? 6 tahun. Umur 6 tahun kecil, pulang sama pembantu beliau Ummu Aiman. Itu pulang sendiri. Yang anak-anak itu juga bisa haus, bisa lapar. Anak kecil umur 6 tahun paling-paling minta dengan orang tua, "Ma, haus, ma, lapar," minta. Ini Rasulullah. Iya, kehidupan Rasulullah. Anak kecil begitu. Kalau malam dingin kedinginan, siang panas kepanasan, tapi jalan. Siapa yang diharap? Cuma pembantu. Ummu Aiman ini budak yang sisa daripada bapak beliau, warisan. Pulang kecil, haus, lapar, Rasulullah jalan pulang ke Mekah. Kakek beliau di Mekah nunggu, sudah nyambut nih cucu jalan sendiri. Mau dijemput di mana? Tinggal nunggu saja. Sampai di Mekah. Umur 8 tahun meninggal lagi kakek, tinggal dengan paman yang banyak anak. Ini Rasulullah tidak pernah menyakitin orang, tidak pernah Rasulullah itu membebankan orang, membebani orang, tidak pernah. Beliau pergi ke Mekah itu ngambil kambing, untuk ngembala kambing, hasil upahan dikasih paman, serahkan ke paman. Ini orang negeri Syam menunggu kedatangan beliau, bukan untuk disambut tapi untuk dibunuh. Ini kakeknya Rasul, ini Rasulullah ini. Di zaman dulu saking dengkinya, bencinya dengan Rasulullah, tidak mengganggu orang, kenal juga tidak, cuma dengar saja, lihat dibaca di dalam kitab mereka, udah mereka ingin membunuh. Alasan? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi mereka. Ini Rasulullah. Kata Abu Hurairah, "Dah bawa pulang, nanti ini akan dibunuh." Tidak jadi pergi ke negeri Syam, pulang lagi ke Mekah, bawa Rasulullah. Ayo. Tidak mau jalan ke kampung orang yang tidak pernah, cuma berita saja negeri Syam. Mau pergi ke sana jalan jualan, ternyata sudah diincar, mau dibunuh. Iya. Kenal juga negeri Syam enggak Rasulullah. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Mendapatkan mereka baginda Rasulullah itu namanya sudah, sifatnya semua dituliskan. Indahum di sisi mereka fit Taurat, di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Sudah disebut. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Tujuan Rasulullah menyuruh mereka kebaikan
menegah mereka daripada kemungkaran, itu saja. Syaratnya kita bahagia di akhirat cuma dua: jalankan kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Ada iktisab, ada ijtinab. Itu yang namanya takwa. Disampaikan oleh khatib tiap Jumat. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kalian akan Allah sebenar-benarnya takwa. Ibadah itu dua bagian, iktisab dan ijtinab. Iktisab ibadah, ijtinab larangan. Makanya di dalam kitab tasawuf karangan Imam Ghazali, sifat tafwid, penyerahan kita kepada Allah, atau istilah tawakal. Ya. Tawakal atau tafwid, penyerahan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan perkaraku kepada Allah. Allah mengetahui dengan hambanya. Kapan? Apa hukum tafwid dan kapan kita meletakkan tafwid, penyerahan? Jadi tempatnya ada 3 tempat. Ya. Yang pertama yang pasti baik, pasti kebaikan. Ya. Pasti itu baik. Apa yang pasti baik? Pahala itu pasti baik. Surga pasti baik. Makanya kalau beribadat itu tujuannya pahala. Kalau ibadah tujuannya bukan pahala dari Allah, di sisi Allah, tidak baik ibadah itu. Jadi mereka mengatakan, oh ibadah gini, tergantung tujuan. Tapi kalau pahala itu baik sudah. Kalau yakin pasti itu baik, itu tidak bisa dikatakan tafwid, kerjakan. Tidak bisa ditawar, itu dikerjakan. Akhirat itu dengan syarat. Makanya ditulis di Lauhil Mahfuz oleh Allah ada 2. Ada yang pakai syarat, ada yang tidak pakai syarat. Yang pakai syarat akhirat, pahala, surga, itu pakai syarat. Syaratnya dikerjakan. Ya. Yang tidak pakai syarat, rezeki. Iya. Oh, kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, lau haraba ahadukum minar rizki la yudrikuhu kama yudrikul mautu. Jikalau seseorang itu lari dari rezeki, niscaya rezeki itu datangin dia, ngejar dia. Seperti orang yang lari dari kematian, kematian itu yang datangin dia, itu sama. Ini tidak ada syarat. Rezeki itu tidak ada syarat. Oh, ketika ikhtiar kerja itu boleh saja Pak, perkara mubah. Mau kerja mau enggak ya terserah. Ya. Allah sudah, apabila hati kita tidak yakin dengan Allah, tidak percaya dengan Allah, namanya kufur. Itu saja. Adapun kerja silahkan. Tetapi ketika mengiktikadkan di hati, pekerjaan itu yang memberikan rezeki, sebab itu yang memberikan rezeki, ini sudah lupa dengan Allah, tidak beriman dengan Allah. Dia yang pakai syarat dan yang tidak pakai syarat. Yang pertama tadi pasti baik,
pahala surga. Syaratnya kerjakan. Tidak boleh takwid, tidak boleh tawakal. Yang kedua, pasti buruk. Apa itu pasti buruk? Dosa, neraka, itu pasti. Maksiat, itu pasti buruk. Wajib ditinggalkan, harus. Gak boleh ndak. Ini tidak pakai syarat, tidak ada tafwid. Ini tidak boleh tafwid, harus, syaratnya dijauhin. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Ya. Apakah itu baik atau buruk, kita tidak tahu. Kita serahkan dengan Allah. Kalau menurut kita baik, niatkan kebaikan, insya Allah dapat kebaikan. Tapi kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Rezeki kita tidak tahu apakah rezeki yang dikasih oleh Allah baik untuk kita atau buruk untuk kita. Dan minta rezeki, saya minta rezeki banyak-banyak, itu tuh mau kita sendiri, sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu rezeki yang dikasih oleh Allah banyak, apakah kita bisa bersyukur atau tidak. Ya. Kita serahkan dengan Allah. Yang diberikan oleh Allah kita terima, ridho dengan Allah. Ini tempatnya tafwid, tempat tawakal. Jadi tidak semua ini kita serahkan semua dengan Allah, masuk surga, masuk neraka. Tidak. Itu harus dikerjakan tempatnya. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Menjadi seorang yang baik, itu baginda Rasulullah. Sebagai umatnya sama juga. Kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tidak ada tawaran. Semuanya, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau orang biasa, sebagai umat Rasulullah kita dikirim ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oh, saya ndak bukan tugas saya, ndak ada. Menurut wilayah kita di rumah harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keluarga kita, anak kita suruh kebaikan. Kemungkaran dilarang, tidak ada. Oh, itu bukan tugas saya. Habis tugasnya apa? Rasulullah memperjuangkan agama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar 23 tahun. Capek Rasulullah. Udah ujian berlalu. Ya. Diusir dari kota Mekah dengan keluarga beliau di Sa'ib, Abdul Muthalib. Di sana tinggal selama 3 tahun. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Kemudian hijrah lagi. Iya. Rasulullah juga tidak mau hijrah, kepengen, tapi belum Allah nyuruh tidak hijrah juga. Ya, udah mau semua diri sampai hijrah saja. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau hijrah duluan, dipanggil oleh Rasulullah, mau ndak nemenin saya nanti hijrah? Ndak jadi hijrah, ya ikut dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Karena belum ada izin dari Allah, belum ada perintah hijrah. Bagaimanapun ya disandang saja. Bagaimana keadaan? Dakwah secara sembunyi-sembunyi, iya. Dakwah secara nampak, iya. Pergi ke Madinah, udah juga di Madinah terusik juga, tetap mempertahankan Madinah sampai tenang, sampai merebut lagi kota Mekah. Sampai kota Mekah, apa kata? Waktu itu Sayyidina Muawiyah berdiri dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas waktu mau pergi ke Madinah hijrah,
Ini terakhir di tengah perjalanan ketemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kita kembali lagi ke sana, ke Mekah. Ketemu dengan Abu Sufyan. Ketemu Abu Sufyan, ditahan Abu Sufyan, ditangkap, berdiri di Ka'bah, ditaruh, didampingin oleh Sayyidina Abbas. Apa kata Sa'ad? Lewat Sa'ad katanya, yaumal malhamah. Ini hari pembalasan, kami balas kamu. Ya gitu. Ini hari ya yaumul malhamah, hari pembalasan, kata Sa'ad. Ya. Sambil lewat gitu. Karena memang dikuasai oleh kaum muslimin sudah. Ini bicara Abu Sufyan dengan Rasulullah. Katanya, kamu menyuruh orang bunuh orang kah? Iya. Anda, kata Rasulullah, siapa bilang saya tidak nyuruh orang bunuh? Itu katanya Sa'ad, yaumul malhamah, hari ini hari pembalasan. Enggak, kata Rasulullah, bohong saja dia. Iya. Waktu itu kata Rasulullah, yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Ini nggak ada, cuma Rasulullah nyuruh amar ma'ruf nahi mungkar, itu saja. Mau menyelamatkan orang. Rasulullah maunya semua orang tuh selamat di akhirat, masuk surga. Sampai turun ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kata Allah. Ya, selagi aku kasih kamu apa sampai kamu senang, ya Rasulullah, kata. Ini Rasulullah dikasih, belum Rasulullah minta. Rasulullah tidak minta, ada minta Rasulullah, Rabbi zidni ilman. Itu Rasulullah minta. Ya, ini Allah ngasih duluan. Alam nasyrah laka sadrak, kata Allah, apakah aku sudah bukakan dada? Rasulullah tidak minta, tapi Nabi Musa minta, Rabbi syrah li sadri. Rasulullah tidak minta. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa kata Rasulullah? Idan la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu saya tidak ridho satu umat saya itu di dalam api neraka. Ini Rasulullah sayangnya dengan kita. Tinggal kitanya saja. Kadang malu kita dengan Rasulullah berbuat maksiat, padahal setiap hari amal perbuatan kita ditunjukkan dengan Rasulullah. Amal umatnya tuh nanti dinampakkan dengan Rasulullah. Rasulullah lihat, sampai kata Rasulullah, amal hamba yang membuang gangguan di jalan, ada duri, ada batu, ada kayu dibuang di jalan, itu saya lihat, kata Rasulullah. Yang baiknya dan yang buruknya siapa? Orang yang buang ludah di dalam masjid, saya lihat juga buang kotoran. Iya. Sampai itu Rasulullah lihat. Apalagi kita berbuat yang Rasulullah bikin Rasulullah sedih, buat maksiat. Umatnya saja Rasulullah tidak mau masuk neraka. Ini umatnya, bukan keluarganya. Kalau keluarganya bagaimana? Lebih lagi. Kita harus terima kasih dengan Rasulullah, mudahan dijadikan umatnya baginda Rasulullah. Tapi sebagai umatnya Rasulullah, banggakan Rasulullah. Ini mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Saya nanti akan bangga banyak umat nanti hari kiamat. Umat yang mana yang bikin bangga? Ya. Umat yang mana yang bikin bangga Rasulullah? Yang selalu mendoakan umatnya Rasulullah. Itu yang umat yang membanggakan Rasulullah. Selalu mendoakan. Kalau tidak bisa membahagiakan, menyenangkan umat Rasulullah, jangan menyedihkan. Kalau tidak bisa memuji umatnya Rasulullah, jangan mencaci umat Rasulullah. Ya. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Orang mencaci orang muslim hukumnya fasik, mencaci umat Rasulullah fasik. Membunuhnya kufur, kata Rasulullah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada tawaran. Oh, bukan urusan saya, enggak. Makanya kata Rasul, idza ra'a ahadukum mungkaran,
Apabila melihat salah seorang kalian kemungkaran, lihat. Untung saja tidak mendengar. Kalau mendengar yang jauh saja kita bisa mendengar. Tapi Rasulullah membatasi. Sayangnya dengan kita cuma yang lihat saja, kalau mendengar saja tidak. Tapi lihat di hadapan kita kemungkaran, fal yughayyir, rubah. Dengan apa? Biadih, dengan tangannya. Rubah. Kalau kita bisa. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak bisa sendiri. Karena tidak ada kekuatan. Kalau yang bersama-sama bisa kita ngajak orang kemungkaran. Makanya selalu berjamaah, al barakah ma'al jamaah. Salat berjamaah, zikir berjamaah, bahkan makan pun disuruh berjamaah. Ta'amul isnin kafasalasa, makanan yang untuk 2 orang bisa cukup untuk 3 orang karena berakah. Ta'amul salasa kaba arba'ah, makanan yang cukup 3 orang bisa dipakai dimakan dengan 4 orang gara-gara berjamaah. Ini Rasulullah nyuruh berjamaah. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan ia yang bagi mereka menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, yang thayyibat fi syar'i, di dalam syariat. Baik syariat, bukan baik pandangan kita tapi berlawanan, bertentangan dengan syariat. Ada juga, oh ini mau bantu orang, karena saya bantu dia harus bantu saya juga. Itu tidak baik dalam syariat. Ya. Kalau kita, kata kita ini baik nih, bertentangan syariat, jangan diikutin. Thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mengharamkan atas mereka khaba'is yang jelek, seperti bangkai. Itu bangkai jangan dimakan. Apa itu bangkai? Madubiha bighairi zaka'i syar'i, hewan yang disembelih menghilangkan nyawa, bukan sembelihan syariat. Jadi syariat itu hewannya, alatnya, yang nyembelih, caranya, itu ada syariat. Jadi orang yang nyembelih siapa? Hewannya yang mana? Alatnya untuk nyembelih apa? Caranya nyembelih bagaimana? Itu syariat. Nanti itu hukum bagian fikih saja itu yang jelasin. Wa yadau anhum israrahum wa aglalahum, dan Rasulullah menghilangkan daripada mereka itu beban dan belenggu mereka. Allati kanat alaihim, yang dulunya di zaman Bani Israel rasa sempit bagi mereka. Apa? Mereka itu kalau tobat harus bunuh diri. Ini Bani Israel. Ya, di zaman sebelum Rasulullah, Bani Israel itu kalau tobat daripada dosa harus bunuh diri. Sekarang enggak, cuma istighfar. Tapi istighfar kita jangan ngolok-ngolok. Istighfar tapi masih kualitas istighfarnya harus banyak sedikit. Bukan jadi masalah, tapi kualitas istighfar betul-betul kita merasa kita berdosa. Istighfar kita itu bukan istighfar tapi tidak merasa berdosa. Ya. Di antara yang pertama, kalau mereka tobat harus bunuh diri. Yang kedua, kalau mereka membuang najis, kotoran, kena najis, baju kena najis harus dipotong, tidak boleh dicuci. Itu zaman Bani Israel. Kalau tangan kena kotoran harus dikorek dengan ini pisau, dibersihkan. Tidak boleh dicuci. Itu israhum wa aglala, beban mereka begitu zaman itu. Akhirnya dengan Rasulullah tobat, kalaunya najis dicuci, selesai. Ini beban mereka. Walladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wa taba'u, bermula orang-orang yang beriman dengan baginda Rasulullah. Yang pertama wa azzaru, orang beriman dengan Rasulullah memuliakan.
Muliakan Rasulullah. Rasulullah ada mulia, tapi kemuliaan kita untuk beliau untuk mendapatkan kita. Tidak perlu kita nuntut Rasulullah itu cinta dengan kita, tapi kita cinta tidak dengan beliau. Iya. Mau dapatnya kecintaan mereka itu kita dulu cinta dengan mereka betul-betul. Kadang-kadang kita ingin mereka itu cinta, kita pura-pura. Misalnya supaya dicintai Pak Kiai, dicintai Ustadz, cintai Habib, pura-pura supaya mendapatkan perhatian. Tapi kalau kita yang cinta dengan mereka, tidak perlu mereka cinta tahu kita atau enggak. Almaru ma man ahab, kata Rasulullah. Orang itu beserta yang cintainya. Di antaranya orang yang beriman dengan baginda Rasulullah, wa azzaruhu, memuliakan dia, wa nasaruhu, menolong dia, wa taba'u nuralladzi, dan mengikuti nur, namanya Al-Qur'an, alladzi unzila ma'hu, yang diturunkan beserta baginda Rasulullah. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon ampun, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas disampaikan, atau ada pendapat yang tidak mutamat, ambillah pendapat mutamat, tinggalkan kami sampaikan.